Ya, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam acara khusus doa dan pengurapan dalam pelayanan saya di Healing and Deliverance Ministry. Saudara-saudara, keadaan kita masih sulit, saudara-saudara. Situasi, kondisi masih sulit karena pandemi masih ada dan itu sangat berbahaya. Maka itu kita jangan bosan-bosan untuk prokes, saudara, ya, menjaga kesehatan ini, ya, yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita Indonesia. Kita menjaga. Selain itu juga kita juga menjaga keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah ada di dalam surga dan rohnya yang Maha Kudus sudah dicurahkan untuk saya dan saudara sebagai para kletos, saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita harus banyak mencermati dalam kehidupan ini, saat-saat ini. Benar-benar ada ujian-ujian untuk kita, saudara-saudara, ya, dalam menghadapi situasi seperti ini. Ini yang banyak orang yang susah, sulit, ya, kesehatannya, ekonominya, dan banyak macam-macam, saudara. Mungkin dalam rumah tangga keluarga. Saudara-saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam ayat ini, ya. Mampukah kita melakukan itu? Ya, mampukah di tengah-tengah situasi, kondisi seperti ini? Tidak mudah. Saya mau bacakan ya, saudara-saudara. Ini bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk saya. Untuk kita, saudara-saudara, yang masih hidup di dalam dunia ini, dalam bumi ini, saudara. Ya, kita baca, saudara. Kalau saudara membaca di dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 18 mengatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu saudara juga bisa membaca juga di dalam suratan Efesus pasal 5 ayat 20. Kalau dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan ini ucapan syukur dengan hati melimpah, saudara. Gimana? Mengucapkan syukur dalam segala hal. Apa saja? Dalam kondisi-kondisi senang, itu mungkin lebih mudah, saudara. Ya, suka. Tapi dalam kondisi seperti ini yang sekarang dialami banyak orang, seluruh dunia. Kita, firman Tuhan ini mengharapkan, minta kita untuk mengucap syukur. Karena dikatakan itulah yang dikehendaki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampu saudara dan saya, ketika dalam kondisi sampai kadang-kadang ya, mereka juga tidak mampu berdoa. Apalagi mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Tapi ada banyak hal di dalam Alkitab ini, di tengah-tengah yang seperti itu. Mengucap syukur. Apakah dalam mengucap syukur ada
kuasanya ada. Mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, yang saya dan saudara kenal, panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasanya dalam ucapan syukur. Saudara-saudara, saudara kalau melihat di Injil Yohanes, ya, pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Itu begini saudara-saudara, ya, ada peristiwa. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11 itu mengenai, judul di ayat itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi saya mau baca ayat saudara, Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Ya, ayat 11. Saudara bisa membaca semua, mulai ayat 1 sampai seterusnya. Tapi saya membaca ini ayat yang 11. Ini mengenai 5 roti, 2 ekor ikan, saudara. Demikian, ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Lalu apa? Mengucap syukur. Roti hanya 5 loh. Dan ikannya 2 saja. 2 ekor saja, saudara. Dan setelah mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ribuan orang. 5 roti, 2 ekor ikan. Bukankah itu mujizat? Dalam ucapan syukur ada mujizat. Hanya ada di Injil yang lain juga mengatakan seperti itu, saudara-saudara. Dan kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul 28 ayat 15, ya, itu begini, saudara. Kisah Rasul 28 ayat 15 dikatakan begini. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ehwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya, menguatkan saudara-saudara. Di tengah-tengah ucapan syukur ada kekuatan. Kekuatan yang bukan dari dalam diri kita, tapi dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Ada mujizat. Ada kekuatan. Ini dalam mengucap syukur. Mengucap syukurlah dengan limpah. Diajarkan itu. Ini ujian, saudara. Saudara dan saya saat ini menerima ujian, salah satunya seperti ini. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, aku tidak tahu, tapi kesulitan saudara pasti banyak. Ada yang sangat berat-berat sampai mau bunuh diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan malam ini, dalam kondisi apapun, ya Tuhanku, mampukan aku oleh Roh-Mu yang Maha Kudus itu untuk tetap mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami, pencipta langit dan bumi dan pencipta kami semua. Mengucap syukur kepada Dia. Saudara-saudara, dapat mengatakan begitu mudah. Tapi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, orang yang menghadapi, yang saat ini ada di rumah sakit, bahkan ada di ICU atau isoman di rumah, itu mengenai kesehatannya.
Ekonominya bagaimana? Sekarang saya dan saudara dalam kondisi-kondisi seperti ini, dengan dimampukan oleh Roh Kudus, supaya kita ada kekuatan yang baru, ada mujizat, ada keajaiban dalam kita mengucap syukur kepada Dia dengan melimpah. Bukan basa-basi, tapi sungguh-sungguh. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, aku bersyukur kepadamu. Kondisi seperti ini, Tuhan berkenan, Tuhan izinkan. Lalu saudara, mujizat itu hadir. Mujizat keajaiban dari Tuhan itu muncul seperti fajar yang menyingsing. Dan kekuatan dari Roh Kudus itu datang kepada kita. Bukan tubuh saja, tapi ada jiwa dan roh ini dikuatkan, saudara-saudara. Kita belajar, saya belajar, saudara belajar. Ku tahu kesulitanmu, kesusahanmu begitu rupa. Tidak mudah kan menghadapinya. Tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Belajar. Nanti ada pengurapan. Biar kita diurapi, saudara. Oleh Roh Kudus. Dimampukan untuk kita mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengucap syukur. Dalam firman ini. Bayangin, saudara. 5 roti 2 ekor ikan. Ada di tangan Tuhan. Tapi Tuhan ucapkan syukur itu kepada Bapa. Dengan yang sedikit, untuk ribuan orang, bahkan lebih, dikatakan sisanya, sampai berapa bakul, 12 bakul itu, cukup. Dari mana? Itu mujizat, itu keajaiban. Ketika rasa syukur melimpah, sungguh-sungguh dari hati nurani, hati yang paling dalam ini, kepada Dia. Segala sumber itu. Dia adalah sumber keselamatan. Dia adalah sumber kesehatan. Dia adalah sumber keuangan ekonomimu. Sumber damai sejahteramu. Dia sumber segala-galanya yang terbaik bagi saya dan saudara. Untuk semua yang mau mengucap syukur kepada Dia, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan Roh-Nya yang Maha Kudus itu, kita menyatu, dimampukan untuk kita mengucapkan itu yang sulit kita ucapkan ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang semacam ini. Janjinya Tuhan, di tengah-tengah ucapan syukur, ada kekuatan, ada mujizat yang datang daripada Dia. Bukan karena kita, saudara. Bukan karena kita. Tapi Dia, Tuhan yang hidup, yang Roh-Nya sekarang bekerja di dalam diri kami, diri saudara dan saya, diri kita ini, saudara-saudara. Ialah Roh-Mu, saudara, dan Roh Kudus menyatu menjadi satu, sehingga lewat roh jiwa tubuh ini, lidah bibir kami ini boleh bersyukur kepada Dia, berterima kasih untuk semuanya. Aku tahu ada mujizat di sana, ada kekuatan di sana, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi itu. Haleluya. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus yang selalu sebagai parakletos saya dan saudara siap, baik dalam kondisi suka atau duka,
baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan, apa saja, kita mampu selalu mengucap syukur kepada Dia. Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang Maha Kudus itulah sebagai Parakletos saat ini, bersama dengan saya dan saudara, di mana saya dan saudara berada, mari pakai minyak, saudara. Minyak ini sudah dikuduskan. Kalau ada yang belum dikuduskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak itu saya kuduskan, sehingga menjadi kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Pakai, saudara. Biar saudara dan saya dikuatkan. Mujizat terjadi atas saudara dan saya. Mujizat yang bukan dari manusia, tapi mujizat yang datang dari Allah sendiri, dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Parakletos saat ini akan menguatkan, menolong, menyatakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warapkan itu, saudara. Sehingga kalau ada yang sakit, sebut sakitmu. Engkau ada di mana? Di rumah sakit, di ICU. Kesempatan ini perkenankan saya ini dengan roh Allah yang melimpah-limpah, dengan ucapan syukur yang melimpah-limpah, berterima kasih, tapi menyalurkan kuasa, kekuatan Allah sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit di mana saja sekarang ini, di ICU, di rumah sakit, di ruangan biasa, di rumah, sekarang ini juga, apa sakitmu? Katakan, sakitmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan, saya teging, saya hadik keluar dari dalammu. Engkau menerima mujizat, kekuatan daripada Roh Kudus, kesembuhan, kelepasan, baik dari roh sakit penyakit, baik dari roh-roh jahat yang membuat kamu sakit, roh dunia ini, semua dilalukan, dan engkau menerima berkatnya Tuhan. Keselamatan sudah kau terima dalam namanya. Engkau diberi berkat kesehatan, engkau diberi berkat ekonomi, diberi berkat rumah tangga keluargamu, aset-asetmu yang belum terjual dalam masa pandemi yang begini sulit. Roh Kudus yang akan menopang, menolongmu. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Dia yang menciptakan segala-galanya. Dalam segala kondisi ini, Roh Kudus bekerja atasmu. Kebutuhanmu apa? Engkau yang paling tahu, dan Roh Kudus juga tahu, yang akan menguatkan, memberi mujizat, keajaiban. Di tengah-tengah pandemi ini ada keajaiban dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Terima berkatnya semua ini. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkatimu. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah sehat. Engkau sudah diberkati. Aset-asetmu laku, terjual. Kandunganmu dibuka. Kau ada pasangan hidup yang baik. Rumah tanggamu damai sejahtera kau alami. Karena Dia yang memberi kekuatan. Di dalam ucapan syukurmu, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat jumpa kembali saudara pada Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua ya. Haleluya. Amin.